وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Terus gue dari tadi nanggapin dengan mafia bisnis ya. Iya. Ini kelihatan sekali karena gini loh. Secara hukum Islam kita menggunakan kesaksian orang kafir kan tidak boleh. Iya. Nah, di Islam jamaah menghukumi semua orang Islam di luarnya adalah kafir. Namun penentuan Ramadan, Syawal, lapo pakai penyaksian orang luar. Kan ini nggak jelas. Jadi intinya mendoktrin di luar kafir itu ben gampang cari duit. Oh gitu. Begitu. Nah saya jelas analisa seperti itu karena gini. Nek kita diomongi lor di ning jaba awake dhewe ya iso mlebu swarga. Insyaallah kita udah lepas dari dulu. Lah tapi diopo diyakinke bahwa sing iso mlebu swarga ora awake dhewe tok, wong jaba gak iso kafir dan lain-lain. Iki ben awake tetep ning jero, golek duit gampang. Nyatane jamaah kuwi ketaatane ya termasuk baik. Jadi wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, para saudaraku semua penyimak Ribat Aqdi Salim, alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, pada pagi hari ini kebetulan tadi malam Mas Yongker sudah salam, sudah kenalan di video-video sebelumnya. Beliau menyempatkan bertamu berserta keluarga di kediaman saya, di rumah saya. Alhamdulillah sejak tadi malam menginap, niatnya juga silaturahim, berkunjung, saling silaturahim, saling memberikan penguatan, saling mengkhabarkan. Nah, pada kali ini saya tidak podcast secara bertanya kayak wong tekon biasanya, enggak. Kita lebih banyak pada obrolan-obrolan yang mungkin dengan obrolan kita insyaallah semoga menjadikan pencerahan, semoga bisa diambil manfaat, semoga bisa menjadi jalan untuk salah satu menerima hidayah, yaitu hidayah Allah yang sesungguhnya. Karena kita gini ya, kita akui bahwasanya kita ini saling bersambut aja ya. Kita akui aja bahwasanya kita tidak lepas dari harus bersatu dalam rangka untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka salah satunya saling mengunjungi, saling silaturahim. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak ya akhi? Alhamdulillah ana bi khair. Bi khair. Ya, ini Mas Yongker ya. Jadi nanti ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Kita ini kan sudah termasuk pergerakan lama ya dalam hijrah kita itu, kurang lebih 2018. Kita 2018. Nah, terus sampai sekarang alhamdulillah kurang lebih ya 3-4 tahun lah kita bergerak. Kita kan hidup di Solo Raya nih. Iya. Solo Raya itu kan basis jamaah cokam, basisnya Islam jamaah. Iya. Bahkan Solo Raya itu terbesar, saudaraku. Nah, bagaimana sering dengan rasa nih di dalam kita kan mantan Ubaidillah nih. Nah, gimana WDW merasakan ketika sudah keluar lalu dihidup di basis ini, apa yang jenengan rasakan, kita saling-salingan sambut aja ya. Terus apa-apa harapan jenengan, kemudian bagaimana, monggo nanti saling menambahi aja.
Jadi begini Ustadz, setelah kita hijrah secara total, dibilang total itu ya nggak menyembunyikan kehijrahan kita, tidak lagi apalagi bunglon dan lainnya, tidak, itu sangat bersyukur sekali. Ya. Terutama dari segi keilmuan, persaudaraan di luar Jukam itu luar biasa. Tidak seperti yang kita bayangkan saat kita dulu di dalam. Iya, iya. Karena di dalam kita tahu sendiri ya. Iya, iya. Dibilang seakan di luar tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada temannya, nggak ada apa-apanya. Temannya. Lalu yang paling miris, ayat-ayat kufar dipraktekkan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya. Di luar tuh kelihatannya bareng-bareng, hatinya itu bermusuhan, padahal ternyata enggak. Termasuk kami mengalami sendiri. Iya. Begitu hijrah disambut dengan baik, dengan senang hati, dan sekarang bergandeng tangan bersama-sama masyarakat ya, untuk mendakwahkan Islam, ya, untuk mendakwahkan ilmu. Itu secara hati senang sekali, bersyukur. Ya. Namun tetap terbesit sedikit kesedihan. Apa wi? Ya, ngene iki kanca-kanca ning jero jane akeh sing seneng golek ilmu, iya, seneng kebening, mereka masih kebohongan. Masih cek kapusan. Iya. Orang ngerti. Saking percayane karo pengurusnya. Saking percaya dengan doktrin. Nah, sehingga awake dhewe sing wis ning jaba iki masalah ngesane kanca-kancaku jane sing pengen golek ilmu, pengen mewujudkan Islam yang rahmatal alamin itu enggak terwujud. Nah, kadang aku mikir, Mas sampean umpama ndang saiki lho, ndang metu lah getun. Kok raket biyen-biyen itu. Iya. Ini betul ya. Jadi insyaallah dua hal itu. Jadi senang, bersyukur nih cek mikir ngesakne. Iya. Wong-wong ini jero apa sing digoleki urung pethuk. Iya. Urung pethuk ta ya. Jadi gini, memang kalau kita merasakan memang alhamdulillah, ya awal berat itu wis lumrah. Ya. Jadi dulu kita di sebuah komunitas yang nyaman. Ya. Terus awal mentu memang awal-awal memang rada piye ya berat. Itu kaget biasane ngene kok dadi ngene kan, hanya itu saja. Berpuluh-puluh tahun kita dalam sebuah kenyamanan. Apalagi kita juga dulu kan ya mubalik daerah. Daerah ini di Sumanggakne nungguin yang harap diri. Banyak panggung, bahkan imam daerah luwih kalah rata-rata kalah. Imam daerah kan hanya waktu penutupan seberapa jam, paling 1 jam aja paling kepala daerah. Tapi kalau mubalik itu hampir di setiap eventnya kan ada. Dan rata-rata warga Islam Jamaah itu lebih kenal dengan mubaliknya daripada imamnya. Nah itu. Jadi memang kita sendiri, kita rasakan, kita hidup di sebuah mayoritas. Saya katakan secara umum saja. Jadi secara umum ini memang mayoritas di seluruh raya itu memang basis Jukam. Ada 34 daerah. Jadi 34 daerah. Itu separuh kekuatan Jawa Tengah. Iya, separuh kekuatan Jawa Tengah, dan itu terbesar memang, dan secara solid juga solid banget. Kenapa Solo Raya itu banyak? Sebenarnya bukan hanya Jukam. Golongan-golongan yang lain juga banyak. Ya. Karena memang di daerah Solo itu kan awam. Banyak awam agama. Beda dengan Jawa Timuran kan nyantri wis. Yeah. Santri ini wis suwe, pondok banyak. Beratus-ratus tahun sudah ada santri di situ. Nah, gini. Sering Jukam itu ini. Yang saya dengar. Ngopo to ulek-ulek. Apa ngopo to ngurusi jamaah liyane kok ora durusi kan kono akeh ahli musyrik. Coba tanggapan kita bagaimana coba? Kalau saya gini, satu itu hanya kalimat buat mereka untuk ya mungkin risih ya bagi mereka. Yang kedua, mereka paham jelas kalah kalau dengan kita yang mendobrak, kita jelas mereka nggak bisa menyangka lagi. Makanya satu kata keputusan, lapo to ngurusi aku. Dan mereka nggak bisa membantah bahwa kita mengingatkan salah Islam Jamaah di sini, kelirunya di sini, hanya itu sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ngurusi? Karena kita tahu bahwa saudara-saudara Muslim di luar Jukam, di luar kita dulu, sebenarnya sudah tahu kalau kita ini keliru sesat. Namun mau mengingatkan juga bukan ranahnya. Ya orang ngerti dapure, jadi gak enak. Makanya justru kita yang masih ngurusi karena rasa kepedulian yang tinggi. Bagi kita adalah
itu masih saudara kita, keluarga kita, siapa lagi yang peduli kalau nggak bukan kita lagi. Nek gak awake dhewe sapa meneh. Dan kenyataannya setelah awake dhewe hijrah angger ngomong, "Pak, saya mantan Islam jamaah." Diterima. Mereka alhamdulillah bersyukur, Mas. Jane kula ketriyen ngerti nek niku sesat lah. Lah ngerti kok ya meneng lah, piye meneh Mas napa nggih saged ngandani wong wis yakin wis mantep gitu. Makane awake dhewe ngerti ning yo, aduh. Wong-wong kita gak gagas, Gus. Lah iki nek gak awake dhewe sapa meneh? Makanya itu. Jadi yang perlu diketahui saudara-saudara kami, wong-wong ira gak gajane ngerti nek kleru ning wis nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Ya gitu. itu yang benar. Kalau saya gini, kalau dibilang awake dhewe ngurusi jokam ngopo to ngurusi jokam. Ngopo to ngurusi mantane mbiyen ngopo to ngurusi. Sebenarnya ini sudah dijawab oleh keningan to sejarah Mbah Yai pendirinya itulah. Oh betul. Mbah Nur Hasan itu. Oh, dulu kan dia berangkatnya dari pondok. Dari pondok otomatis yang diurusi dhisik. Pondok, dari pondok katanya kan Semelo, Nirboyo, ndine, Tebu Ireng dan lain sebagainya. Lalu dia berangkat ke Mekah. Iya. Terus mulai ngopo to kok ngurusi kuwi neh? Benar. Nyata dia malah secara kita kan nggak tahu. Artinya kita kan itu kan sejarah. Nyata-nyata malah yang di bahasanya Damar Ma'rufi lah. Ayo golongan iki to. Iya sama. Nyata golongan balik neh to. Iya. Golongan itu lagi yang diajak bahkan diparani kiai ini dalam ceritanya wong kita nggak tahu. Para kiai-kiai ini mbiyen diparani meneh. Nah kudune seharusnya kalau memang logika itu dipakai juga untuk saiki, lah mbiyen Mbah Nur Hasan yang balik meneh ning asale meneh lho. Padha wae. Malah nyesat-nyesat nih bid'ah nih. Karo gini ya. Apa untuk menanggapi itu. Terus juga ngomong kok ora wong sing sirik-sirik sing gak salat-salat. Kita ning masyarakat ya sudah berdakwah. Sing gak salat berusaha kita ajak salat, kita kenalkan dengan Allah. Yang kedua, awake dhewe mau dakwah secara internet gak ning gone keluarga, nek gak nggone dulur sik, nek gak wong sing kenal sik, sapa meneh to. Kita ngerti mulang, alhamdulillah pulang keluargane masih Islam jamaah. Ya udah kita pulang karo dielingne bahwa jamaah yang salah di sini-sini. Kan itu sebenarnya hal yang lumrah, hal yang wajar, nggak perlu dipermasalahkan oleh saudara tua kita juga. Ya fokusnya harusnya juga bantah saja apa yang kita ingatkan. Kalau memang mampu, kita mengatakan bahwa tidak boleh menghubungi kafir secara sembarangan. Kalau mereka nganggap boleh ya silahkan datangkan hujahnya. Oleh ngukumi kafir ngawur sak karepmu oleh lah, silahkan kan gitu loh. Sebenarnya gini, sebenarnya juga itu punya pahlawan akhir-akhir ini jane. Pahlawan. Iya benar tadi bahasanya dia jujur sebenarnya. Pahlawan medsos yang kemarin di sekak oleh pusat itu loh, Cak Lubes itu loh. Ya aku guyu pahlawan akhirnya dinginnya ya lucu gitu loh. Hanya itu loh satu pahlawan. Ini gini, aku guyu ya, makanya aku sedih guyu. Dan itu banyak nanti. Dan insya Allah korbannya bukan hanya Cak Lubes. Akan ada lagi beberapa pahlawan yang disikat itu. Saya mendengar. Dan itu ngene, kira-kira kita malah curiga. Jangan-jangan malah tim IT-nya itu juga bunglon. Bentang tek sisan gitu. Iya. Ya kita nggak tahu aja, wong kita itu penuh dengan bukan suudon tapi penuh dengan apa ya? Ora suudon wis kena nyata seperti itu. Ya sebenarnya kayak Cak Lubis gitu. Kan kasihan sebenarnya. Dia sudah berjuang jujur. Apa to bitona kuwi? Bitona iki berarti paham pengurus gak mudeng bitona. Mudeng ini kebenaran di Quran diterangnya apa adanya kan gitu. Iya, sebenarnya dia lebih waras daripada yang lain. Saya mengatakan dia lebih waras, dia lebih gentle, dia lebih apa. Nah, gini Mas Jongker. Jadi memang kita ini kan nggak lepas soko mereka. Artinya mau nggak mau, ya kita harus menoleh ke belakang. Orang recoki, karena kita yang tahu betul atas ajaran mereka itu kita tahu betul. Makanya cara bahasanya mau jenengan, ya itu kan kerabatan. Kalau saya ya itu tadi juga tak tambah tadi. Yang menurut Hasan biyen ya saya dulu kulak ya mantane biyen. Mantane biyen kudune dhek fokus ke dhewe ngurusi wong-wong sing ahli syirik. Diajak dhewe nyatane kan enggak. Cuman carane baturan lebih parah lagi dadak bajing-bajing nih wong. Nah, itu kan parah itu man. Kalau kita alhamdulillah enggak ada kan, kita tetap datang dengan baik. Dalam sejarah yang ma'ruf memang benar bajing-bajing ini ndajuk jaran ini seperti itu toh. Kan ngono. Ya saya di pondok tuh hampir setiap hari denger ceritane. Seperti itu. Haji Nur Hasan itu petok kiai matane dancup banget. Nah, itu. Saya pikir jane mosok ulama kayak gitu. Ya, makanya sekarang kita enggak pakai seperti itu.
kita pakai ya narasi-narasi yang indah, narasi yang enak didengar, narasi yang bagaimana supaya jamaah, supaya kawan-kawan bisa sadar. Lagian awake dhewe sekarang itu kan mau nggak mau. Kalau dibilang kenapa ngurusi jokam saja, ternyata awake dhewe iki enggak kita waktu kita itu lebih banyak malah ngurusi kaum muslimin secara umum. Betul. Dan gini, kalau mereka istilahnya nggak terima jane, mereka juga nggak taat sama amirnya. Kan amirnya sudah bilang, yang keluar rasa diurusi. Iya. Ini nyatane loh, kemarin baru aja hijrah, dadak ngirim tukang ngarit nggo moto. Pas daurah eta. Daurah ning Klaten jopo. Jarine wis sing metu ben metu ora usah diurusi. Lucu meneh kok nek metu siji mlebu 1000. Iya. Ya mbok wis ditokne kabeh. Saiki jere jokam duwe 1 juta kan. Kabeh ditokne. Metu piro mlebu piro Gus nek ping 1000. Sak miliar. Sak miliar kan enak kan gitu. Lah nyatane ya balik meneh tukang ngibul. Iya. Ngaji nyatane tukang kirim bakul pelendungan. Tukang ngarit apa nih wingi? Tukang foto kae. Kate wong ya nuwun saya koyo lucu-lucu ngono. Ya, jadi gini sahabatku semua, kawanku saudaraku semua. Jadi kemarin itu pas daurah di Klaten ya. Iya. Klaten itu kebetulan saya juga di sana. Niku ada beberapa kawan-kawan memantau. Jadi tahu-tahu jual apa? Balon, moto. Nah, terus tahu ada yang memang malah konangan kayak. Jadi kawan-kawan titip kon motokne to kae. Jerene suruhane Pak Camat posuran. Lah dadi opo suruhane Pak Camat ngapain? Moto ngapain dadak kon moto. Kan gitu. Ya ngakune disuruh Pak Camat. Kan ketok banget tak nyipul. Tidak mungkin Pak Camat. Pak Camat ngopo dadak ngurusi hijrah. Pak Camat itu mau datang ke situ kita sambut malah. Iya. Itu. Jadi memang di daurah acara kajian di Klaten kemarin memang rada unik. Gayeng, tapi ya sudah kita sudah kulino awake dhewe mbiyen ning Lamongan ya dipantau. Kemudian itu kalau di Lamongan saya malah ngobrol sama Mas Mantau ya. Saya tawari makan juga mau, terus dia bilangnya, "Wis Mas, aku nggak ngurusi agama." Kan saya bilang gini, "Mas, di sini ada Islam Jamaah gini-gini." Wadah. Dia bilang katanya orangnya baik-baik. Langsung tak bilang, "Enggak, Mas. Kuwi aliran sesat bla bla gitu." Tadi sing bagian ngawasi tak ceritane bahwa itu aliran sesat dan lain-lainnya. Tapi kuwi jelas wih. Ya jelas itu saya dikabari sama bunglon sana bahwa Mas ini ada anggota keamanan dari Islam Jamaah sing manto. Saya datangi kasih makan, jak ngobrol. Bilangnya dia, "Anu Mas, aku gak ngurusi agama, aku gak bahas, gak ngerti ngono-ngono kuwi." Malah ngono. Ngomong aku lucu lho. Itu di Dinamira ya, di Dinamira. Dinamira Lamongannya. Terus dia bilangnya, "Aku gak ngerti agama, aku wong awam kok Mas gak ngerti." Lah sampean salat ora? Ya sok salat sok ora. Aku tunggu. Padahal jelas itu. Ya jelas. Iya tuh. Dari bunglon sana kan memberi laporan gitu. Jadi terus sok salat sok ora. Nek pancen tenan ya berarti parah. Nek cara ya tertib salat berarti ngapusi. Berarti parah kabeh kan. Iya. Nah gitu saudaraku. Memang kita itu ya kadang Jogam sendiri juga kalau dibilang mantan nggak mau move on dengan Jogam, tapi Jogam sendiri juga nggak mau move on dengan kita. Rumah saya itu setiap saat dipantau ini aja. Tamu siapa, tamunya dipantau dari mana. Namun berbeda memang kita akui berbeda dengan dulu. Nah, dulu kan sekarang alhamdulillah saya sudah bisa dinyatakan awake dhewe saiki wis tokoh lah. Sebenarnya mereka itu kan sudah tahu bahwa kita itu tokoh Jogam, sehingga dia keluar itu sampai kemarin itu ada gini. Wakil imam daerah yang cerita ya orang sini sih, ya seusianya gitu, sudah sepuh. Kebetulan saya sering isi di masjidnya yang ini, cerita sama wakil imam daerah. Wah, alhamdulillah Pak, saya menemukan Ustadz, luar biasa. Ya, Allah alam saya mungkin dibicarakan. Enggak pernah mondok nih, enggak pernah biayai, enggak pernah apa dulunya lah maksudnya. Tahu-tahu saya dapat Ustadz itu, wah, siapa? Oke, Ustadz Iwan ya, apa jabe? PN, PN kan? Itu berarti belum move on jan ya? Belum move on. Eman kan, ngecolnya cek eman-eman, sehingga emosi ya. Iya, yang keluar emosi, PN kan? PN itu sebuah rasa kecewa karena. Iya, jadi memang gini. Alhamdulillah kita di sini itu memang ya masih ongkar barang mungkin juga di masjid sama berapa ngisi tuh ya? Alhamdulillah saya ngisi di masjid ya sementara seminggu sekali. Selain itu biasanya untuk keliling ke masjid-masjid yang di luar kampung saya. Iya. Ya, jadi memang kita itu sebenarnya punya jiwa-jiwa dakwah.
jiwa-jiwa dakwah. Jadi apa yang dikatakan misalnya Jokam itu ora payu lah, ngono. Iya. Ora apa ya kayak bener nek awake dhewe sing disampaikne ajarane Jokam ora payu. Lima bab bener. Himpunane kan mung iki tok. Wong telu tok iki. Iki sing nulis gak genah sapa. Nah, iya, kan hanya 3 ini himpunannya. Ya memang benar kalau kita sampaikan apa ini memang nggak payu. Tapi kan kita kan tidak berhenti di situ. Kita mencari ilmu, kita suka weruh ngaji sehingga dan alhamdulillah yang bisa hijrah itu memang sejak dulu jane segi keilmuan wis seneng raketang nyolong-nyolong. Pernah saya belajar nahwu sedikit terus membaca sejarah aku rumangsa iki dosa pora lah sampai seperti itu. Ning ya aku wah aku pengenku dawuhe Allah kon golek ilmu asiki iso ku ngene tak jalan. Itu saking kuatnya doktrin ya, makanya. Memang kita itu kalau kita ingat zaman biyen itu memang bener-bener terbelenggu. Otak kita itu memang otak dibelenggu. Dibelenggu, dijajah. Saya kalau mau ngajar, ini kan kitab saya itu sebagian di dalam Jokam setahun dulu. Jadi saya tuh makanya orang-orang yang sering kesini Jokam, kemudian pasca saya keluar, apa yang dia bilang? Ya bener, ning omahe bacaane terpengaruh malah. Cuman dulu kan saya kuliah. Jadi kamuflase saya kan ini buku-buku sekolah. Gitu. Padahal aslinya ya buku agama. Iya, kan sekolahku ya agama juga. Dan saya sering ngajar daerah itu. Misalnya saya pakai Aisyarut Tafasir atau Tobari itu. Ada di daerah. Terima tak salin. Betul. Jadi saya membawa Quran makna. Terus aku nyalin fawaid, tak salin, tak tulis ning apa itu kertas itu ngaji daerah di hadapan ribuan jamaah. Ya tak baca, gak tahu cara Arabe konangan. Dari konangan, wah ini mau Arab mesti kitab karangan, langsung tak artinya aja, faedahnya, fawaidnya ini. Itu aja. Dulu saya pernah di sidang berarti. Kok keteranganmu kok terus gak umum entuk kondi. Oleh kondi. Ning jamaah ora diulang ning ngono. Lah ngono keteranganmu kok ana iso fawaid barang. Saiki kita bikin pancen Nur Hasan gak mulang agama. Gur mulang wong gak usah mikir pokoknya manut lah ngono kan akhirnya. Oh gitu. Ya saiki nyatane terasa. Iya. Sejak dulu nggak pernah diajarkan katanya sing digoleki penting wong taat, wong manut, gak usah pinter-pinter lah. Memang jajah wong gak pinter paling penak. Tapi kita malah curiga, jangan-jangan ini bukan sebuah komunitas keagamaan. Jajah ini malah semacam kayak bisnis. Mafia. Mafia bisnis, cuman ya dibungkus dengan agama. Akhirnya kelihatan setelah berkembang kurang lebih kan berapa tahun nih? 70 tahunan ya? Katanya. 50 tahunan toh. Kan sejak tahun 40 toh. 41 toh sampai sekarang. Nah, pengembangan ilmu orang yang difigurkan hanya satu orang terus meninggal kan selesai. Akhirnya ya iki wae diingat ibaratnya di bola bane. Cara jangan terong sampai neyeng. Iya kan. Neyeng nempel ning manci. Kayak blendrang. Apa kae jenenge Jogja makanan apa kae jenenge? Blendrang. Atau apa gudeg. Diingat. Ya di zaman saiki kan akhirnya gak iso to. Saiki iki wis istilahnya golek ilmu ini gampang. Golek ilmu gampang. Buka YouTube ini saya sengaja dibuka nanti keluar. Sekitar sini itu banyak yang saya nonton YouTube saya. Ya baik Jokam maupun non Jokam. Iya. Tapi non Jokam itulah hasil dari pelenggu kita sehingga awake dhewe ini memang biyen sadar nggak sadar memang dibelenggu dari sisi otak kita walaupun sama cerdas gitu. Terus Gus dari tadi nanggapi jenengan mafia bisnis ya. Iya. Ini kelihatan sekali karena gini loh. Secara hukum Islam kita menggunakan kesaksian orang kafir kan tidak boleh. Iya. Lah di Islam jamaah menghukumi semua orang Islam di luarnya adalah kafir. Namun penenan Ramadan, Syawal, lapo pakai penyaksian orang luar. Kan ini nggak jelas. Jadi intinya mendoktrin di luar kafir itu ben gampang cari duit. Oh gitu ya. Gitu. Nek saya jelas analisa seperti itu. Karena gini, nek kita diomongi lor di ning jaba awake dhewe ya iso mlebu swarga. Insyaallah kita udah lepas dari dulu. Lah tapi apa diyakinke bahwa sing iso mlebu swarga gur awake dhewe tok, wong jaba gak iso kafir dan lain-lain. Kuwi ben awake dhewe tetep ning jero. Golek duit gampang. Nyatane jamaah kuwi ketaatane ya termasuk baik. Jadi gini. Gitu. Misal kita kan nggak boleh sudon tapi kan analisa boleh. Analisa boleh. Analisa boleh. Kita apa tapi nggak apa-apa karena untuk sebuah penyadaran menyadarkan tidak apa-apa. Misal
golongan ini kan gede tuh. Dananya juga miliaran. Iya. Ratusan miliar mungkin. Ya. Nah, misal kan yang kita kejar itu kan penyadaran takfir. Jadi syu'abnya takfir, syu'bahnya takfir itu kan akhirnya ratusan, puluhan ratusan lah. Sebab takfir ini ya ada akhirnya taklid, akhirnya pada asofia, akhirnya najis ini selain cukam, akhirnya apa nganggap anjing ketika menikah selain cukam dan sebagainya. Ini kita nggak tahu. Misal golongan ini yang besar itu terus ninggalnya kui, kira-kira solid nggak jamaah? Meninggalkan takfirnya ajarannya tadi. Ya. Kira-kira solid nggak? Artinya, saya yakin tidak solid. Oh gitu. Saya yakin tidak, makanya mereka sebisa mungkin tidak utek-utek hal ini. Kenyataannya gini kita amati ya. Sebenarnya di Cukam sudah banyak hal yang diubah. Praktek sholat kita tahu ya dulu begini, ternyata setelah 3 ulama pulang dari Haromain dirubah juga bisa. Bab sholat hifdzi, terus tahqiq hadis yang dulu kalau ngaji nggak ada tahqiqnya sekarang ada, dirubah bisa. Namun ketika masalah takfiri langsung disikat gitu. Ya, karena ini bahaya besar Gus. Kalau Cukam nggak takfiri nggak bisa hidup. Oh gitu. Nggak bisa urip lah. Berarti secara khulasah, secara kesimpulan misalnya, ini walaupun besar nih ajaran ini wis ra ngene misalnya, bisa luntur ya. Insya Allah itu kemungkinan ini secara analisa nilai itu bisa. Insya Allah. Sana nangkut nek wis misalnya saiki ana nur salat ning mburine wong jamaah, selain wong jamaah. Pilih ning jopo masjidnya apik, resi bacaane. Kita lo ngerti kadang miris. Ana imam contoh saya pernah ke asrama sampai gak kusuk kudu jejak imame salat. Lah ngene macane. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yajal kadam fi tatlil itu wah saya risih itu selama tarawih sebulan itu. Nah, orang ngerti caranya membaca mat arid sukun ki piye itu amir loh coba. Iya. Ini ya itu berarti misalnya diterangane sakniki mboten napa-napa nikah dengan selain Cukam misalnya bubar kira-kira ya. Insyaallah. Lah saya di luar juga banyak ya wanita sholihah. Iya ya. Pinter ngaji dan lainnya loh. Mungkin itu dulu saudaraku semua apa yang kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai